Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ardiana. Saya di sini sebagai salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tasikmalaya gelombang 2 angkatan 14 tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sedikit materi tentang adaptif dan kolaboratif. Dalam materi pokok adaptif ini mencakup 1. Mengapa adaptif, 2. Memahami adaptif, 3. Panduan perilaku adaptif, 4. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Materi pertama yang dibahas dalam adaptif ialah mengapa adaptif. Dikarenakan tuntutan perubahan lingkungan yang mana ditekankan untuk cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan karena faktor zaman yang terus maju. Materi selanjutnya yaitu memahami adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif sering disebut juga adaptasi. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Pengertian adaptasi ini dikeluarkan oleh Robin pada tahun 2003. Batasan pengertian adaptif: yang ke-1, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. 4. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. 6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Jenis berpikir yang dipakai dalam adaptif ini yaitu kreatif dan kritis. Materi selanjutnya, panduan perilaku adaptif. Di materi ini membahas cara menghadapi perubahan puca dengan puca. Materi selanjutnya di adaptif ini ialah adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Di materi ini membahas pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dibagi menjadi 3. 1. Pengembangan SDM adaptif. 2. Penguatan organisasi adaptif. 3. Pembaharuan institusional adaptif. Selanjutnya materi kolaboratif. Kolaboratif atau yang sering disebut kolaborasi dalam konteks kolaboratif governance menurut Irawan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kolaboratif governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar governance. Kolaboratif governance mencakup kemitraan instansi pemerintah untuk pelayanan publik yang berarti sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan: yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.